Ya, sebelum saya mulai pembahasan materi kita tentang manajemen kualitas, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Samuel Kurniawan Wiryandi, angkatan 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu manajemen kualitas. Di manajemen kualitas sendiri itu ada 2 soal yang harus dibahas, yaitu yang pertama soal esai dan soal kasus. Kita ke soal yang pertama. Di soal esai, setiap perusahaan akan berupaya menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memperbaiki proses yang dirasa kurang baik. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk perbaikan proses dan berikan contohnya. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk perbaikan proses, ada 5 langkah yang harus dilakukan perusahaan. Yang pertama, mendefinisikan masalah dalam konteks proses. Model perbaikan proses dimulai dari penetapan atau spesifikasi sistem, agar kegiatan perusahaan dapat berfokus pada proses, bukan pada output. Yang kedua, mengidentifikasi dan dokumentasi proses. Diagram alir merupakan tools yang sering digunakan dalam perusahaan untuk mendeskripsikan proses. Pembuatan diagram alir dari proses akan memungkinkan perusahaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas perbaikan. Yang ketiga, mengukur performansi. Pengukuran performansi dimaksudkan untuk dapat menjelaskan bagaimana baik atau buruknya suatu sistem atau proses yang sedang berjalan di perusahaan. Lalu yang keempat, memahami mengapa suatu masalah dalam konteks proses dapat terjadi. Untuk memahami mengapa suatu masalah terjadi, supaya langkah-langkah yang diambil perusahaan menuju ke arah perbaikan proses yang efektif dan efisien. Yang kelima, mengembangkan dan menguji ide-ide. Perusahaan harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan menguji ide-ide untuk perbaikan proses melalui suatu eksperimen atau uji coba sebelum ide tersebut diimplementasikan. Lalu yang kedua, banyak karakteristik kualitas yang tidak dapat dinyatakan dengan angka numerik. Pengendalian kualitas untuk item yang karakteristik kualitasnya tidak dapat dinyatakan dengan angka tersebut dinamakan atribut atau sifat. Jelaskan mengenai pengendalian kualitas atribut. Nah, pengendalian atribut yang banyak digunakan oleh perusahaan adalah P-chart dan C-chart. P-chart dan C-chart ini adalah tools yang banyak digunakan ya. P-chart, C-chart, dan U-chart. P-chart digunakan untuk bagian produk yang tidak sesuai dengan yang diproduksi oleh suatu proses produksi. Sedangkan C-chart digunakan untuk ketidaksesuaian atau cacat dari produk yang diamati. Jika pengendalian kualitas dilakukan untuk ketidaksesuaian per unit, maka perusahaan perlu membuat U-chart. Lalu yang ketiga, menggunakan proses pemetaan bersama Six Sigma metrik dapat membuktikan memberi keuntungan dalam menentukan siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana masalah, dan juga solusi yang terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Salah satu peta proses yang biasa digunakan adalah SPOC. S supplier, input, proses, output, dan customer. Jelaskan bagaimana proses SEPOC tersebut. Nah, dalam perbaikan proses, SEPOC merupakan suatu metode yang paling sering digunakan oleh perusahaan. Metode tersebut meliputi 5 elemen, yaitu supplier, bisa individu atau kelompok yang memberikan informasi kunci, material, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan dalam proses. Yang kedua itu adalah input, segala sesuatu yang diberikan oleh pemasok atau supplier kepada proses untuk menghasilkan output. Proses sendiri merupakan sekumpulan langkah-langkah untuk mentransformasi bahan baku sehingga bertujuan untuk menambah nilai kepada input. Lalu ada output. Dalam industri manufaktur, output dapat berupa barang setengah jadi maupun barang jadi.
termasuk di dalamnya informasi kunci dari proses. Lalu yang terakhir, customer sendiri adalah pemakai produk. Nah, yang keempat, benchmarking atau patok duga adalah suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau umumnya manajemen strategis, di mana suatu unit atau bagian atau organisasi mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa unit atau bagian atau organisasi lain yang sejenis, baik secara internal maupun eksternal. Jelaskan peranan manajemen dalam benchmarking dan prasyarat pelaksanaan benchmarking. Peranan manajemen dalam patok duga atau benchmarking. Yang pertama, komitmen terhadap perubahan. Patok duga membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh. Bila komitmen ini tidak ada, hanya akan menjadi pemborosan biaya dan tenaga. Yang kedua, ada pendanaan. Dana ini mendukung perjalanan tim untuk mengunjungi organisasi atau perusahaan yang memiliki proses terbaik di kelasnya. Nah, jadi benchmarking ini adalah kita biasanya mengunjungi suatu perusahaan yang memiliki kualitas proses yang terbaik di kelasnya. Misalkan dalam HP itu, saya ambil contoh tuh perusahaan Apple. Perusahaan Apple mungkin terbaik di kelasnya dalam bidang smartphone misalkan. Nah, jadi yang di bawahnya itu misalkan Oppo atau Xiaomi, itu dia kalau ingin melakukan sebuah peningkatan kualitas dalam prosesnya itu dia benchmark ke perusahaan Apple. Jadi pihak Oppo atau enggak Xiaomi itu biasanya mencatat atau enggak mendokumentasikan lalu menerapkan di perusahaan sendiri, entah itu proses produksinya, teknologi yang digunakan seperti apa gitu kan, proses pemasarannya gimana dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia, memutuskan pihak sumber daya manusia mana yang melakukan patok duga. Yang keempat, ada pengungkapan. Manajemen berwenang membuat keputusan untuk mengungkap suatu informasi. Yang kelima, keterlibatan. Manajemen harus terlibat secara aktif dan nyata dalam setiap aspek proses patok duga. Nah, ini ada prasyarat atau sebelum proses benchmarking dilakukan. Yang pertama, ada kemauan dan komitmen dari manajemen sendiri. Yang kedua, keterkaitan tujuan strategik. Yang ketiga, tujuan untuk menjadi terbaik, bukan hanya untuk perbaikan. Yang keempat, keterbukaan terhadap ide-ide. Yang kelima, pemahaman terhadap proses, produk, dan jasa yang ada. Yang keenam, proses yang terdokumentasi. Lalu ada keterampilan analisis proses. Yang terakhir ada keterampilan riset, komunikasi, dan pembentukan tim itu sendiri. Lalu kita lanjut ke soal kasus. Yang pertama, perusahaan ini pembuat boneka. Perusahaan ini melakukan pengawasan kualitas terhadap boneka yang diproduknya secara sampel. Boneka yang diperiksa dikelompokkan ke dalam 15 sampel dari pemeriksaan yang dilakukan diperoleh kenyataan sebagai berikut. Nah, ini ada pengamatan dari 15 sampel dan jumlah produk cacatnya. Bisa dilihat datanya kan di sini. Nah, dari tabel data di atas, tentukan central limit atau CL, upper control limit atau CL, dan lower control limit atau LCL. Lalu yang kedua, buat diagram pie chart dan berikan saran atau rekomendasi untuk selanjutnya perusahaan itu seperti apa. Nah, di sini kita pertama-tama itu membuat tabel dulu ya. Kan yang sudah tadi di soal dijelaskan juga itu ada 15 kali pengamatan dengan jumlah data sampel yang sama atau sejenis ya. Lalu data sampel ini saya kasih variabel n. Lalu kita jumlahkan yaitu 225. Lalu selanjutnya ada jumlah produk cacat atau NP yang saya kasih simbol NP ya. Nah, jadi jumlah produk cacat ini juga tadi sudah ada di soal di datanya.
Lalu kita jumlah hasilnya 135. Nah, ini untuk proporsi cacat atau saya kasih simbol CP ya. Nah, CP sendiri itu rumusnya adalah NP dibagi dengan N, di mana jumlah produk cacat dibagi dengan data sampelnya. Nah, di sini misalkan yang pengamatan pertama, jumlah produk cacatnya kan 12, data sampel 15. Nah, jadi untuk menentukan proporsi cacat, 12 dibagi 15, yaitu dapat hasilnya 0,8. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, setelah kita sudah menentukan sigma dari jumlah produk cacat dan sigma data sampel, maka kita bisa menentukan control limit atau CL. Nah, CL ini bisa kita lambangkan dengan P bar, di mana P bar itu rumusnya sigma NP atau sigma dari jumlah produk cacat dibagi dengan sigma data sampel atau sigma N. Jadi rumusnya itu untuk control limit atau CL, sigma NP dibagi dengan sigma N. Sigma NP 135, sigma N 225. Jadi 135 dibagi dengan 225 dapatlah hasilnya 0,6. Nah, ini untuk setiap pengamatan sama karena jumlah data sampelnya sama ya, 15 boneka. Jadi ke bawah juga sama. Central control limitnya adalah 0,6. Lalu kalau sudah kita dapat CL-nya, kita bisa menentukan UCL atau upper control limit, yaitu rumusnya P bar ditambah 3 dikali dengan akar P bar dalam kurung dikali dalam kurung 1 dikurang P bar per data sampelnya 15. Perlu di garis bawahi di sini adalah N ya, bukan sigma N, jadi 15. Jadi perbedaan rumusnya antara upper control limit sama lower control limit ada di tandanya ya. Kalau upper itu ditambah, kalau yang lower itu dikurang. Jadi yang upper control limit itu rumusnya P bar kan. P bar kita masukin 0,6 ditambah 3 dikali akar P bar. P bar tadi 0,6 dikali dalam kurung 1 dikurang 0,6 per 15. Lalu dapatlah hasilnya untuk UCL 0,98. Nah, untuk yang LCL sendiri, ingat ya ini dikurang. Jadi P bar 0,6 dikurang 3 dikali P bar dikali 1 buka kurung 1 dikurang dengan P bar 0,6 dibagi 15. Lalu dapatlah hasilnya 0,22. Ini semua sama ya datanya. Hasilnya juga sama karena sampelnya sendiri sama 15. Lalu kalau kita sudah dapat control limit, upper control limit dan lower control limit, kita bisa menentukan P chart-nya. Nah, untuk menentukan P chart, kita ke Excel. Kan tadi kita sudah buat tabelnya kan, yang proporsi cacat, CL, UCL, dan LCL. Nah, ini kita blok semuanya. Nah, lalu kita kalau ingin menentukan P chart, kita ke insert. Lalu kita pilih yang insert line. Lalu pilih yang ini. Yang line with mark. Nah, lalu kita dapat P chart. Ini kita ganti saja jadi P chart. Salah, maaf. P chart. Kita sudah dapat P chart-nya. Nah, lalu saran untuk rekomendasi perusahaan ke depan. Batas pengendalian kualitas dalam menaksir bagian tak sesuai tersebut dapat dijadikan sebagai penentu apakah proses dalam keadaan terkendali,
ketika sampel awal tersebut diambil. Jika tidak ada titik sampel yang berada di luar batas pengendalian, maka dapat disimpulkan bahwa di waktu yang lalu proses produksi tersebut terkendali dan batas pengendalian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pengendalian produksi sekarang maupun yang akan datang. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk membuat P-chart-nya. Lalu soal kasus yang kedua, pendekatan kualitas dengan Six Sigma merupakan pendekatan organisasi untuk menghilangkan penyimpangan dan mengurangi pemborosan pada proses dengan menggunakan pendekatan ilmu statistik. Six Sigma didefinisikan sebagai strategi perbaikan bisnis untuk menghilangkan pemborosan, mengurangi biaya karena kualitas yang buruk, dan memperbaiki efektivitas semua kegiatan operasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Metodologi Six Sigma memerlukan sejumlah tahapan yang disingkat DMIC. Lalu jelaskan tahapan-tahapan DMIC, perbedaan Six Sigma dengan Total Quality Management, dan yang terakhir, prinsip dasar Six Sigma itu apa aja. Kita ke tahapan DMIC. DMIC itu adalah Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Merupakan pendekatan yang sangat sederhana dan praktis, juga sangat sering dilakukan ya oleh perusahaan, baik itu DMIC, metodologi dalam Six Sigma ini ada dua, DMIC dan DMADV, tapi umumnya itu yang sering digunakan dalam proses perusahaan Six Sigma ini adalah yang DMIC ini. Tahapan ini berupa penentuan masalah atau define, pengukuran kemampuan dan tujuan atau measure, analisa data sebagai cara memahami masalah atau analyze, peningkatan proses dan mengurangi penyebab masalah itu improve, dan pelaksanaan kontrol proses jangka panjang atau proses control. Yang pertama itu ada proses define, merupakan tahapan pertama yang berfokus kepada identifikasi masalah, penentuan tujuan proses, dan identifikasi kebutuhan pelanggan secara internal dan eksternal. Contohnya itu, faktor penentu keberhasilan fase ini adalah persetujuan dari tim bahwa proyek memiliki efisiensi tinggi dan tujuan yang jelas, serta berfokus pada masalah dan tujuan. Dan yang terakhir, ekspektasi yang jelas pada proses. Lalu tahapan kedua, measure. Tujuan dari tahapan ini secara objektif menetapkan dasar-dasar perbaikan. Measure merupakan langkah pengumpulan data yang tujuannya adalah untuk menetapkan standar kinerja. Contohnya, tools yang paling penting atau tools yang paling sering digunakan dalam fase ini biasanya mencakup grafik trend ya, trend chart, Pareto diagram, diagram alur, dan pengukuran proses kapabilitas, tingkat sigma atau bisa juga disebut proses sigma. Lalu yang ketiga ada analyze. Fase analyze mengidentifikasi penyebab utama dari critical to quality. CTQ ini adalah critical to quality yang difokuskan oleh tim. Contohnya adalah faktor penentu keberhasilan fase ini adalah penyebab utama harus terbukti dan tidak hanya mengandalkan pada diagram fishbone saja, atau fishbone ini adalah cause and effect diagram, atau juga bisa juga diagram tulang ikan karena bentuknya seperti ikan gitu ya, fishbone diagram atau cause and effect diagram. Lalu yang fase keempat, improve, berfokus pada pemahaman penuh pada penyebab utama yang diidentifikasi dalam fase analyze, dengan maksud baik sebagai pengendali atau menghilangkan penyebab masalah-masalah tersebut untuk mencapai kinerja maksimal. Contohnya, tahap improve sering mencakup uji coba produksi terbatas, atau biasanya ada tes uji coba, tes beta untuk proyek-proyek non-manufaktur yang menunjukkan tingkat sigma yang meningkat secara signifikan sebelum bergerak menuju tahap kontrol. Lalu yang terakhir ada tahap kontrol. Pada pendekatan DMIC ini mempertahankan perubahan yang dibuat dalam fase improve. Contohnya adalah untuk mempertahankan keuntungan, memantau perbaikan,
untuk memastikan kesuksesan yang berkelanjutan, membuat rencana pengendalian dan mengupdate dokumen pembaruan, proses bisnis, dan catatan pelatihan yang diperlukan. Lalu ada perbedaan Six Sigma dengan Total Quality Management. Six Sigma mempunyai banyak aspek yang berbeda dengan Total Quality Management, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Total Quality Management lebih banyak mengandalkan pendayagunaan karyawan dan tim, sedangkan Six Sigma adalah proyek andalan pimpinan. Yang kedua, aktivitas Total Quality Management biasanya berlangsung di sebuah departemen, proses, atau tempat kerja, sedangkan Six Sigma berlangsung pada lintasan fungsi sehingga bersifat lebih strategis. Lalu yang ketiga, pelatihan Total Quality Management terbatas pada alat dan konsep perbaikan, sedangkan Six Sigma tersusun pada sebuah sistem metode statistik yang terdepan, serta metodologi pemecahan masalah yang terstruktur. Yang keempat, Total Quality Management merupakan pendekatan peningkatan yang kurang memiliki pertanggungjawaban finansial, sedangkan Six Sigma mengharuskan Return on Investment atau ROI terverifikasi dan fokus pada lini bawah, manajemen lini bawah. Lalu ada prinsip-prinsip dasar Six Sigma, ada 5. Yang pertama, fokus pada konsumen. Six Sigma harus bisa menghasilkan sesuatu yang membuat konsumen menjadi puas dan tentunya bermanfaat. Maka dari itu, setiap perusahaan atau bisnis yang menggunakan metode Six Sigma diwajibkan memahami calon pelanggannya dengan baik. Bahkan juga harus tahu apa yang menjadi kesukaan dan kepuasan pelanggan atas produk. Nah, jadi fokus utamanya dalam Six Sigma ini adalah fokus pada konsumen, karena untuk menghasilkan suatu konsumen yang loyal gitu. Karena diharapkan dengan konsumen yang loyal itu dia akan terus-menerus membeli produk perusahaan kita kan. Jadi penjualan meningkat, tentunya juga akan meningkatkan laba atau profit perusahaan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, mengukur value stream dan mengidentifikasi masalah. Prinsip Six Sigma yang selanjutnya adalah melakukan pemetaan proses seperti mengukur value stream dan mengidentifikasi masalah. Karena hal tersebut bisa membuatmu mengetahui potensi masalah dalam perusahaan yang mungkin terjadi. Sebelum melakukan pemetaan, sebaiknya tentukan tujuannya terlebih dahulu dari pencarian data agar data yang didapatkan juga tepat, sesuai, dan akurat. Lalu yang ketiga, eliminasi proses mana yang tidak perlu. Jika masalah sudah ditemukan, maka perusahaan bisa melakukan perubahan proses dengan tujuan untuk mengurangi aktivitas atau proses yang tidak memberikan manfaat bagi produk akhir. Nah, jadi perusahaan itu harus bisa menentukan proses mana yang tidak perlu gitu. Jadi yang misalkan ada dua proses. Sebetulnya dalam proses packing terdapat misalkan dalam proses packing itu ada 4 tahapan. Nah, misalkan tahapan apa gitu ya. Tahapan memasukkan barang atau enggak apa. Nah, kita itu bisa mencari bisa enggak kita kita gather dua tahapan ini menjadi satu tahapan, karena tujuannya adalah untuk mengurangi waste kan. Jadi kalau misalkan dari tahapan 4 ke tahapan 3, nah bisa nggak dari tahapan 3 ini langsung ke tahapan 1 gitu. Jadi untuk mengurangi waste juga kan. Karena diharapkan dengan mengurangi waste itu juga mengurangi biaya produksi atau cost perusahaan. Nah, sehingga harga tersebut itu, harga produknya itu, harga jual produk lebih murah. Dan juga kalau misalkan harga jualnya murah, tentunya dapat bersaing di pasar, gitu kan. Nah, yang keempat, partisipasi semua pihak. Semua pihak yang menerapkan metode Six Sigma harus benar-benar memahami konsepnya,
agar hasilnya juga bisa berdampak besar bagi perusahaan. Pemahaman konsep ini dilakukan agar meminimalisir bahkan mencegah adanya resiko kegagalan dan melancarkan proses. Lalu ada ekosistem yang fleksibel dan responsif. Ekosistem di sini adalah itu budaya perusahaan yang fleksibel dan responsif. Khususnya dalam melakukan perubahan harus ditanamkan dalam setiap prosedur agar produksi lebih efektif. Selain itu, semua pihak di perusahaan tersebut seperti karyawan juga harus siap dengan segala perubahan proses dengan cepat. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman semua sudah mendengarkan pembahasan materi dari saya. Terima kasih.